Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang berkenan akan memberikan sambutan dan membuka acara Pesta Kesenian Bali ini secara virtual. Sane Subaktin Titiang Ide Sri Begawan Putra Nata Wangsa. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang ditugaskan secara khusus oleh Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk beliau. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang. Selamat datang Ibu, berkenan hadir. Para konsul negara sahabat, Bapak Wakil Gubernur Bali, Forkopimda Provinsi Bali, Bapak Sekda beserta Ibu, Bendesa Agung Majelis Adat Provinsi Bali, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Bupati Wali Kota Sebali, Ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali, seluruh undangan dan krama Bali yang mengikuti secara langsung maupun daring acara pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021. Dumugi sareng sami rahajeng miwah rahayu. Angayu bagya kita ucapkan ke hadapan Hyang Widiwasa karena atas asung kertewar nugrahnya kita bersama-sama dapat mengikuti pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pesta Kesenian Bali dirintis sejak tahun 1979 pada masa kepemimpinan Gubernur Bali yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Mantra yang menjabat sejak tahun 1978 sampai 1988. Pesta Kesenian Bali diselenggarakan setiap tahun menjadi wahana pelestarian dan pengembangan seni tradisi yang merupakan salah satu unsur kekayaan kebudayaan Bali. Setiap masa kepemimpinan Gubernur Bali, Pesta Kesenian Bali selalu diselenggarakan sebagai komitmen untuk menjaga seni tradisi Bali yang kita kagumi secara bersama-sama. Demikian pula komitmen saya bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, Cok Oke Sukawati, sesuai dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala. Sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Saya berkomitmen penuh untuk terus memajukan kebudayaan Bali dengan meningkatkan standar kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang diperkokoh dengan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Astung Kare Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun ini dapat kita laksanakan dengan mengusung tema Purna Jiwa, Prananing Wana Kerti, Jiwa Paripurna, Napas Pohon Kehidupan. Beragam acara akan dilaksanakan selama 1 bulan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, antara lain pawai atau ped aya, pergelaran atau rekas sadana, lomba atau pawimba, loka karya atau kriya loka, sarasehan atau widyatula, pameran atau kanda rupa, parade atau utsawa, dan pemberian penghargaan Adi Sewaka Nugraha. Acara juga diisi dengan pameran IKM Bali Bangkit
yang dilaksanakan oleh Dekranasda Provinsi Bali melibatkan IKM dan UMKM pilihan dengan kurasi yang sangat ketat, sehingga dipastikan menampilkan produk-produk kerajinan unggulan bagi kerajinan pengrajin rakyat Bali. Penataan pameran diatur sedemikian dengan desain yang rapih, tematik, lapang, dan indah, sehingga kita bisa melihat tampilan sangat berbeda jika dibandingkan dengan pameran-pameran pesta kesenian Bali sebelumnya, dibandingkan dengan apa yang pernah saya lihat selama ini. Tepuk tangan. Tentu setelah ini saya mengajak Bapak Menteri sama-sama melihat bareng dan berharap bantu perajin kita yang sedang lagi kesulitan. Pak Menteri bersama Ibu. Tema Purna Jiwa Prananing Wanakerti merupakan pengejawantahan visi Nangun Satke Tulo ke Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu Atma Kerti atau penyucian jiwa, Danu Kerti atau penyucian sumber air, Wana Kerti atau penyucian tumbuh-tumbuhan yang menjadi tema Pesta Kesenian Bali saat ini, Segara Kerti atau penyucian laut, Jana Kerti atau penyucian manusia, dan Jagat Kerti penyucian alam semesta. Tema ini secara khusus diimplementasikan untuk memuliakan dan menghormati keutamaan tumbuhan, hewan, serta keragaman hayati yang ada di dalamnya. Kemudian dikemas dalam karya seni yang padu, utuh, unik, sekaligus mempesona. Kesenian yang hidup dinamis di tengah-tengah keseharian krama desa adat di masing-masing kabupaten kota se-Bali. Seni yang meramu simbol-simbol dari nilai adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat dan kegairahan kita bersama dalam menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali tahun ini. Justru membuat masyarakat seni di Bali mampu beradaptasi secara kreatif dan inovatif, utamanya dalam cipta karya seni virtual, termasuk membangun kebiasaan baru dalam mengelola event seni secara hibrid, luring dan daring, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Inilah jati diri otentik masyarakat Bali, bahwa dalam kondisi apapun tetap mampu berkreasi dengan kualitas karya seni yang semakin meningkat dan membanggakan. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Ketangguhan dan semangat bertubi-tubi inilah yang harus kita teladani, terutama bagi generasi milenial Bali. Spirit untuk menjaga warisan kekayaan dan keunikan budaya Bali dengan adat istiadat, tradisi, seni, dan kearifan lokal yang suci, agung, dan adiluhung jangan sampai mengalami perusakan dan kepunahan. Saya mengingatkan ini. Mari kita bergerak bersama, diiringi komitmen, dedikasi, dan keyakinan yang kuat dalam memikul tanggung jawab, yaitu menjaga warisan budaya yang ideologis luhur ini demi Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan lokal, nasional, dan global. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali, saya menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kehadapan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang berkenan membuka Pesta Kesenian Bali 2021 secara daring. Arahan Bapak Presiden akan menjadi penyemangat dan pengungkit spirit optimisme seluruh masyarakat Bali untuk tetap kreatif dan produktif di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini.
Izinkan pula saya menyampaikan terima kasih ke hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju yang telah memberi perhatian luar biasa dalam penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan pariwisata serta perekonomian Bali. Sampai beliau menugaskan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ngantor di Bali sampai selesai COVID-19. Tepuk tangan untuk beliau. Selanjutnya, saya memohon kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berkenan memberi sambutan serangkaian pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 ini. Khusus kepada seniman, pekerja kreatif, dan seluruh peserta yang berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2021 ini, saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar, nyaman, aman, dan sukses. Demikian yang dapat disampaikan. Atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir langsung maupun daring, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo yang akan nanti memberikan sambutan secara virtual. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Yang kami hormati sahabat saya, hampir 6 bulan ini Pak, saya maraton terus berjuang bersama Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster beserta Ibu. Mohon tepuk tangannya untuk Bapak Gubernur kita, sama Wakil Gubernur Bapak Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati beserta Ibu juga. Terima kasih Pak Cok Aceh. Juga hadir di sini Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Inyoman Adi Wiryatama beserta Ibu juga. Juga Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata. Juga hadir para bupati, para wali kota se-9 kabupaten kota Provinsi Bali, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD se-Provinsi Bali, para pimpinan dunia usaha, juga hadir para rektor perguruan tinggi negeri, PTN dan perguruan tinggi swasta, para tokoh budayawan dan seniman, juga hadir Bapak Kapolda, para konsul kehormatan, dan juga tokoh-tokoh terhormat Bapak Bendesa Agung, juga tadi ulama dan tokoh agama, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang saya hormati rekan-rekan media dan para penonton yang hadir secara online maupun offline. Karena kami full tim, Bapak Gubernur, saya juga izin memperkenalkan Ibu Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Ibu Niwayan Giri Atnyani. Ini Putri Bali yang tugas di Kemenparekraf.
Jadi kalau kami work from Bali dari Januari, beliau pulang kampung. Tapi beliau juga tidak sendiri karena kita ada deputy juga, putra asli Bali, yaitu deputy bidang sumber daya dan kelembagaan, Bapak Wisnu Bawa Tarunajaya, silakan berdiri. Dan karena ini event yang sangat penting, sangat nasional, dan Bapak Presiden menaruh perhatian yang begitu besar, kami juga menugaskan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Events, Ibu Rizky Handayani juga hadir di sini, beserta jajarannya Pak Reza Pahlevi sebagai Direktur Event Daerah. Izinkan saya menyapa dengan pantun Bapak Gubernur, jalan-jalan ke Kabupaten Tabanan. Kurang kompak. Ulangi ya. Jalan-jalan ke Kabupaten Tabanan. Tidak lupa mampir ke Danau Beratan. Di Gedung Krishnawara acara PKB diselenggarakan. Ayo bersama kita dukung dan sukseskan. Bermain di Pantai Kuta untuk berselancar. Tiba di Bali dengan menggunakan pesawat. Pesta kesenian Bali terlaksana dengan lancar. Ayo perekonomian Bali kembali dengan pesat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Pesta Kesenian Bali ke-43 yang sungkara kita laksanakan pada hari ini Sabtu 12 Juni 2021. Bapak, Ibu hadirin sekalian, pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 menjadi masa yang sangat-sangat berat dan penuh tantangan bagi kita semua. Dampak pandemi ini sangat dirasakan, terutama bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di Bali. Salah satu dampaknya adalah banyak kegiatan events yang terpaksa harus dibatalkan. Termasuk Pesta Kesenian Bali ke-42 yang rencananya awal tahun lalu diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2020 sampai 11 Juli 2020. Asungkara tahun ini alhamdulillah dapat kita laksanakan secara hybrid dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Bapak Gubernur tadi memberitahu saya semua sudah menjalankan 3M dan 3T. Sudah ada protokol antigen. Dan saya ingin secara khusus memberi apresiasi kepada Provinsi Bali, bahwa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi provinsi yang paling cepat melaksanakan program vaksinasi nasional. Bali sebagai barometer pariwisata nasional menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya dampak pandemi terhadap pariwisata yang begitu rentan terhadap krisis. Berbagai langkah mitigasi dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif telah diambil oleh pemerintah. Mulai dari program perlindungan sosial, program padat karya, serta program stimulus bagi industri seperti dana hibah pariwisata yang tahun ini mohon kami didoakan akan dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas. Sehingga bukan hanya menyentuh hotel dan restoran tapi juga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya seperti Biro Perjalanan Wisata, para penyelenggara kegiatan rekreasi, dan mudah-mudahan jumlahnya bisa kita tingkatkan mencapai 3,7 triliun rupiah. Selanjutnya kita ingin program sertifikasi CHSE dan saya ingin mengapresiasi Bali sebagai provinsi juga yang terdepan dalam penerapan sertifikasi cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tahun ini kita canangkan 1.200
destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif yang akan mendapatkan program sertifikasi CHSE gratis guna mewujudkan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Saya juga pada kesempatan ini ingin secara khusus mengapresiasi, memberikan penghargaan tinggi kepada Gubernur Provinsi Bali, Pak Wagub, dan segenap jajarannya, para bupati, wali kota, Denpasar tadi saya lihat hadir, pelaku seni budaya dan masyarakat Bali atas upaya yang telah dilakukan demi tetap terselenggaranya Pesta Kesenian Bali tahun 2021 ini. Karena kami melihat ada dampak positif pada sektor pariwisata dan menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Bali. Apalagi Bu Menteri hadir dan ini semua diundang beserta ibu-ibunya. Jadi kita di sini tidak boleh hanya menjadi rohali atau rombongan hanya lihat-lihat. Tapi karena kasir saya juga ikut, Bu Nur Asia ikut karena dia yang megang dompet saya. Kita semua harus jadi rojali, rombongan jadi beli. Dan tidak boleh kita masuk ke dalam kelompok rogana. Atau kita harus menjadi rogana, yaitu rombongan nggak pakai nawar. Karena susah bikin produk kesenian. Betul ya Bu Gub ya? Karena Bu Gubernur ini sangat memfokuskan untuk pembangkitan UMKM dan saya sangat mengapresiasi bahwa sektor pariwisata ini menggerakkan ekonomi kreatif dan sebaliknya. Ekonomi kreatif juga menggerakkan sektor pariwisata. Secara spesifik saya terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Kapolda Bali dan seluruh jajarannya atas komitmennya memberikan dukungan izin dan turut mengawal pelaksanaan kegiatan events yang telah menerapkan prinsip CHSE. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pesta Kesenian Bali merupakan event seni dan budaya yang bernilai sejarah. Sudah 43 tahun menjadi bagian dan menjadi nostalgia, menjadi memori kita bagi bukan hanya Krama Bali tapi juga nasional dan dunia internasional. Pesta Kesenian Bali secara filosofis juga menjadi media dan sarana membangkitkan semangat kita, memotivasi masyarakat untuk menggali, menemukan dan menampilkan seni budaya serta meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Ilmu pengetahuan dan seni sebagai representasi peradaban serta pengembangan kesenian melalui kreasi, inovasi dan adaptasi budaya dengan harapan tentunya tetap hidup dan berkelanjutan dalam konteks perubahan waktu dan zaman serta lingkungan yang selalu berubah. PKB ke-43 tahun 2021 mengangkat tema, izinkan saya nih Pak Gub masih belajar nih bahasa Bali ini. Belum lancar ini, banyak fokus di bantu pariwisata nih di Bali, tapi saya coba membaca Purna Jiwa Prananing Wanakerti. Jiwa paripurna napas pohon kehidupan. Mohon maaf kalau salah, ini tolong disalahkan Bu Giri, nggak mengajarkan bahasa Bali kepada saya. Nah ini diimplementasikan dalam setiap aktivitas seni, meliputi PED Aye, pawai virtual, reka sadana, pagelaran, wimba kara, lomba, kandarupa, pameran, kriya loka, workshop atau loka karya, dan widya tula, sarasehan. Nilainya berapa kira-kira? 6,5.
Akhir kata, pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak seluruh pihak untuk turut mensukseskan penyelenggaraan PKB ke-43 tahun 2021. Saya ditugaskan secara khusus oleh Bapak Presiden. Kebetulan Senin yang lalu saya dipanggil ke istana untuk membicarakan secara khusus tentang pemulihan di Bali. Bapak Presiden memberikan tugas khusus agar saya hadir di sini, memberikan semangat kepada teman-teman semua, kepada masyarakat Bali, bahwa kita bersiap-siap untuk menyambut kepulihan ekonomi Bali, tapi tentunya dengan prakondisi yang harus kita pastikan. Nah, kehadiran saya di sini juga beliau ingin betul-betul bahwa kita memiliki kepercayaan bahwa kepulihan pariwisata dan pembukaan kembali pariwisata Bali ini tentunya dengan aspek pengendalian COVID yang betul-betul dalam keadaan yang bisa kita yakinkan bukan hanya dunia internasional tapi juga kepada masyarakat Bali. Saya bersama Pak Gubernur dalam rapat tersebut menyampaikan 10 permintaan dan asungkara Pak Presiden 10-10-nya disanggupi oleh beliau. Akhirnya saya mengharapkan bahwa PKB ke-43 ini menjadi wadah apresiasi seni, membangun ekosistem kemajuan dalam bingkai seni budaya di Bali, serta memberi semangat dan membangkitkan kembali kreativitas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia. Maju terus pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Matur suksma, Astungkara Rahayu. Saya tutup dengan 2 bait pantun. Indahnya waktu senja di danau sambil melihat angsa. Indahnya waktu senja di danau sambil melihat angsa. Induk angsa berenang-renang bersama anak-anaknya. Ayo tingkatkan terus kreativitas anak bangsa, karena Indonesia kaya akan adat dan budayanya. Satu penutup, sesama keluarga haruslah saling menjaga, agar kita semua bisa bergembira. Protokol kesehatan haruslah tetap terjaga, pastilah pesta kesenian Bali aman terselenggara. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, dumugi para semeton, rahajeng sareng sami. Yang saya hormati Gubernur Bali, para bupati dan wali kota seprovinsi Bali, yang saya hormati para seniman, budayawan, dan para pekerja kreatif, serta seluruh krama Bali yang saya banggakan. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 ini merupakan bukti bahwa dalam tekanan pandemi yang sangat berat, kreativitas dan produktivitas karya seni masyarakat Bali tetap tumbuh. Tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia. Lebih dari itu, saya juga mengapresiasi pilihan tema Purna Jiwa Prananing Wana Kerti yang mengajak pemuliaan flora fauna dan seluruh keragaman hayati, menebarkan semangat konservasi dan hidup harmoni dengan alam untuk penyembuhan peradaban dari pandemi dari Gering Agung. Warisan susastra yang mengingatkan datangnya wabah, yang mengajarkan cara mencegah dan beradaptasi, perlu dibuka kembali
serta dikembangkan untuk mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan kunci utama untuk pemulihan ekonomi Bali adalah kemampuan kita dalam menangani pandemi. Disiplin protokol kesehatan harus terus diterapkan. Vaksinasi juga harus dilakukan secara cepat dan masif. PPKM Mikro berbasis Banjar dan Desa Adat harus diefektifkan untuk mencegah penularan. Kita tunjukkan kepada dunia, Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman dikunjungi. Terakhir, saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah, para seniman, pekerja seni, dan seluruh masyarakat Bali yang terus berkarya dan mengekspresikan karya seni dan terus mengembangkan estetika dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan memohon anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021, saya nyatakan dibuka. Om Santi 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 Om. Baik, Saudara, melalui pidato Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo tadi telah membuka acara Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2020.